Selanjutnya yaitu terkait dengan soal yang terdapat di tugas mandiri soal pertama. Nah, ini tuh kayaknya soal UAS 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya. Jadi, di sini tuh laporan keuangan Stan Corporation per 30 Juni 2016 yang dalam proses likuidasi itu sebagai berikut. Ini kita dikasih tahu balance sheet per 30 Juni 2016. Nah, ini ada rencana untuk melakukan likuidasi dengan ketentuan sebagai berikut. Ada contribution payable yang akan dikonversi, terus ada beberapa hal lain juga. Terus yang pertama kita tuh diminta untuk membuat statement of affairs dan deficiency account. Yang kedua membuat jurnal di buku trustee dari penyerahan ke trustee sampai dengan realisasi transaksi dengan asumsi bahwa non-cash asset itu tuh dapat direalisasi sesuai dengan nilai estimasi di atas. Di nilai estimasinya itu sama. Terus buatlah jurnal penyelesaian atas likuidasi perusahaan tersebut, final settlement. Nah, yang pertama kita membuat statement of affairs-nya. Nah, di sini sebelum masuk ke situ, ini kita buat neracanya dulu. Jadi ini kan nilai akun aset itu kan ada cash, ada accounts receivable, ada inventory, ada land, ada building, ada machinery dan ada goodwill. Nah, ini book value-nya nilainya di total 500 dan liability-nya ada accounts payable, wage payable, mortgage payable, interest account on interest accrued on mortgage payable, terus ada notes payable-nya, ada interest accrued on notes payable, ada capital, stock, ada retained earning. Ini di total 500, di mana retained earning-nya tuh minus, berarti dia defisit senilai 100.000. Nah, ini expected atau estimated-nya. Di mana yang pertama, accounts receivable itu diperkirakan dapat dikonversi maksimal sebesar 63.000. Ini ya, 63.000 dan menjadi jaminan untuk notes payable. Notes payable-nya di sini itu kan 60. Nah, accounts receivable-nya tuh 63. Berarti kan nanti full secured ya. Atas notes payable ini bisa dijaminkan semuanya. Terus selanjutnya, kecuali 20% persediaan yang merupakan produk rusak, sisanya dapat dikonversi. Berarti kan yang dapat dikonversi ini dari nilai persediaan itu sebesar 80%. Berarti ini 80% dikali 50.000, nilainya 40.000. Selanjutnya, tanah dan bangunan dinilai sebesar 170. Berarti ini nilai tanah dan bangunannya nilainya 170 dan merupakan jaminan untuk mortgage payable. Nah, mortgage payable di sini kan sorry. Tadi notes payable-nya tuh kan 60 dan interest accrued on notes payable-nya itu kan ada 5.000. Di sini kan berarti di total 65 ya. Sedangkan di sini tuh cuma estimated-nya 63. Berarti nanti di sini tuh partially secure. Jadi cuma sebagian aja. Tapi untuk mortgage payable di sini kan 150 ditambah 15. 165. Ya, biar warnanya beda. Sedangkan nilainya tuh 170. Berarti yang ini baru fully secure. Terus mesin dinilai 20.000. Ini wage payable merupakan utang prioritas yang harus diselesaikan. Ini berarti harus diselesaikan prioritas, masuk ke prioritas nanti. Trust TV-nya tuh ada 2.000 dan operating expense-nya ada 1.000. Nah, asumsi di sini itu tuh Trust TV itu nanti nggak masuk ke statement of affairs ya. Nanti baru dimasukin di jurnal, karena kan Trust TV itu udah realisasi istilahnya. Tapi kalau statement of affairs itu kan baru perkiraan dia. Nah, ini cash
Berarti dapat ada cash-nya kan berarti tetap ya sebesar 40.000. Nah, ini yang tadi asumsi non-cash asset dapat direalisasi sesuai dengan nilai estimasi. Berarti realizable value-nya di sini tuh nilainya sama. Ini ya. Ini antara estimasi sama realisable-nya tuh sama di asumsi soal ini. Kemungkinan nanti kalau ada persoalan lain juga bisa beda. Kalau di soal tahun lalu tuh ada beda dia. Nah, ini estimasi biaya per 30 Juni. Tadi trust TV-nya dan biaya likuidasi 2.000 dan operating expense sebesar 2.000. Nah, ini statement of affairs itu tuh cuma perkiraan yang dibuat sebelum likuidasi itu dilakukan. Jadi nanti pada saat proses likuidasi terjadi, bisa saja nilai realisasi asetnya tuh beda gitu. Yang awalnya fully secure bisa jadi partially atau sebaliknya. Nah, di soal ini itu tuh sebetulnya asumsi realisasinya tuh sama dengan perkiraan saat disusun statement of affairs. Jadi estimated deficiency pada SOA itu tuh juga hanya perkiraan atau estimasi, maka kemungkinan pas realisasi hasilnya tuh bisa juga beda. Bisa karena realisasi asetnya tuh beda dengan estimasi NRV-nya atau estimasi trust TV dan biaya likuidasi itu tidak dimasukkan dalam SOA, makanya nanti beda. Nah, ini selanjutnya kita bikin statement of affairs-nya. Ini akunnya. Kita masukin dulu akun di aset. Terus book value-nya ini kita masukin dulu. Book value, jadi itu langsung sesuai dengan ini. Langsung aja. Jadi tadi yang pertama yang udah kita buat fully secure tuh yang ini ya. Yang land building untuk jamin mortgage payable. Berarti kan land dan building-nya nilainya di sini kan 230. Terus yang partially secure berarti account receivable tadi. Cuma estimasinya 63.000, tapi book value-nya kan 70.000. Terus available for unsecured creditor berarti tadi buat untuk cash, inventory, machinery dan goodwill ini sesuai book value. Ini unsecured priority liability di sini tuh nggak ada. Setelah itu kita hitung ini. Jadi tadi land and building itu available for secure kreditornya tadi 170. Nah, mortgage payable plus interest-nya tadi kan nilainya 165. Berarti kan ada available for unsecured creditor sebesar 5.000. Nah, kalau buat partially secure, tadi kan nilai account receivable-nya cuma bisa ditagih perkiraannya tuh 63.000. Sedangkan note payable plus interest-nya tuh 65. Nah, ini kan ada selisih minus 2.000. Itu nggak bisa kita masukin di sini. Nantinya, jangan dilakukan perhitungan atas kolom. Artinya tidak ada aset unsecured creditor. Nanti masuknya tuh ke liability. Terus untuk cash-nya 40, inventory-nya tadi 40, machinery-nya 20, dan goodwill-nya nggak bisa. Biasanya kan kalau goodwill jarang ya, kalau paling kayak paten kalau ada yang mau beli kayak gitu kan. Nah, ini di total available for unsecured creditor-nya totalnya tuh sebesar 105. Setelah itu kita untuk ini kita perhitungannya nanti dulu. Jadi sampai sini dulu 105 gitu kan. Nah, itu kita hitung bagian liability. Liability-nya tadi fully secured creditor. Untuk mortgage payable plus interest tadi kan 165. Secure and tadinya 165, land and building-nya 170, ini kan minus berarti enggak, karena tadi masuknya ke aset. Terus partially secure creditor, tadi book value-nya notes payable plus interest 65, dikurangi dengan account receivable 63, berarti ini kan ada
selisih 2.000. Baru kita masukin ke unsecured non-priority claims. Kalau di sini available for unsecured creditor. Selanjutnya yaitu unsecured priority liability, di mana account payable-nya nggak ada. Which payable-nya tadi value-nya 60. Ini dari sini ya. Ini account payable yang terjadi antara tanggal petisi dan tanggal putusan pengadilan, ini kan nggak ada ya, jadi 0 dia. Which payable-nya di sini 60. Cuma ini sekiranya 60. Maka totalnya 60 di sini. Terus unsecured non-priority liability. Tadi account payable-nya kan 110. Jadi account payable yang unsecured priority liability-nya tuh nggak ada. Karena kan kemarin ada beberapa kriteria ya. Kalau dia tuh masuk ke priority, kalau account payable yang terjadi antara tanggal petisi dan putusan pengadilan. Karena di situ nggak ada, maka nilainya 0. Tapi kalau untuk masuk ke unsecured non-priority liability itu tadi yang 110. Kita masukin. Maka total unsecured non-priority liability-nya itu nilainya 110. Kalau unsecured priority liability-nya di sini, ini non-priority 112 dan priority-nya 60. Terus ini jadi kita masukin lah ke sini. Jadi tadi available for unsecured creditor-nya 105. Unsecured priority liability-nya tadi ini 60, maka ada available for unsecured not payable liabilities-nya 45 dari selisih ini. Estimated deficiency ini didapat dari sini. Jadi unsecured non-priority liabilities-nya ini 112, sedangkan available for unsecured liability-nya di sini 45. Nah, ini ada selisih sebesar 67 yang kita sebut sebagai estimated deficiency. Selanjutnya kita diminta untuk jurnal di buku trustee. Nah, ini jurnal yang dibuat. Pertama yaitu pengambil alihan oleh trustee. Ini sesuai dengan book value. Jadi langsung aja. Di sini cash 40, akan receivable 70, inventory-nya 50, land 30, building 200, machinery 60, goodwill 50, accounts payable-nya 110, wage payable-nya 60, mortgage payable-nya 150, interest accrued 15, notes payable, interest accrued on notes payable 5.000. Nah, terus selisih antara capital stock dengan retained earning ini kita akui sebagai estate equity sebesar 100. Jadi yang nggak kita masukin adalah akun-akun yang ada di equity. Selanjutnya yaitu realisasi dari account receivable. Jadi tadi kan account receivable-nya di sini 70 nih. Dia cuma bisa terrealisasi 63.000. Berarti ada estate equity di debit sebesar 7.000. Pembayaran klaim dari notes payable. Jadi tadi notes payable-nya itu di sini kan notes payable itu tuh dijaminkan dari account receivable. Account receivable tuh cuma bisa tertagih sebesar 63. Berarti kan cash yang dikeluarin 63 kan? Nah, interest payable-nya di sini tuh untuk notes payable 5.000. Nah, ini jadi yang pertama kita bayar tuh bunganya dulu, baru pokoknya. Jadi bunganya tuh harus dinolin dulu. Di sini 5.000, baru selisihnya kita debit notes payable. Di sini selisihnya tinggal 58. Nah, sisa dari 60 dikurangi 58 berarti 2.000.
2.000 tadi tuh yang masuk ke bagian ini. Tadi kan ini. Unsecured non-priority liability. Jadi nanti kalau masih ada kelebihan cash, baru kita bayarkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan realisasi inventory. Tadi inventorinya nilainya 50, cuma bisa terrealisasi 80%-nya, 40.000. Berarti ada asset equity di debit sebesar 10.000. Selanjutnya realisasi land dan building, di mana land dan building ini merupakan jaminan dari mortgage payable nanti. Nah, tadi kan land building nilainya tuh landnya kita tuh bisa dapetin cash-nya tuh sebesar 170 ya, tadi di sini 170. Terus land-nya di sini 30, terus building-nya 200. Berarti ada asset equity. Sorry. Ini gini aja. Nah, ini ada asset equity di debit sebesar 60.000. Nah, dari realisasi land and building ini untuk pembayaran secured claim untuk mortgage payable, di mana cash yang diterima tuh tadi kan 170, tapi mortgage payable-nya tadi kan 150 dan interest payable-nya 15.000. Berarti kan cuma cash yang dikeluarkan tuh cuma 165.000. Nah, nanti kan masih ada lisan 5.000 nih di sini. Selanjutnya yaitu realisasi dari machinery, di mana cash-nya machinery-nya tuh nilainya 60, cash yang diterima cuma 20, berarti ada asset equity di debit sebesar 40. Penghapusan goodwill, karena dia nggak bisa dijual, berarti goodwill di kredit senilai 50, kita akui sebagai asset equity. Selanjutnya yaitu pembayaran priority claim untuk Trust TV. Jadi asset equity pada cash sebesar 3.000. Nah, ini langsung semuanya ya. Jadi untuk Trust TV dan biaya likuidasi dan operating expense. Kita akui semuanya langsung, nilainya itu 3.000. Selanjutnya pembayaran priority liability. Di sini berarti which payable pada cash yang dari sini nilainya sebesar 60.000. Selanjutnya non-priority liability. Tapi di sini sebelum kita ngerjain ini, kita harus nentuin dulu nih. Ada idle cash nggak? Cash yang masih tersisa nggak sih? Gitu kan. Nah ini, tadi kan notes payable partially secured yang ternyata belum terbayarkan, itu kan nilainya 2.000. Account payable-nya tadi kan nilainya 110, berarti kan saldonya kan 112. Nah, sedangkan kas yang tersisa, ini kalau kita hitung, sisa kasnya tuh tinggal 42.000. Nah, 42.000 tuh harus kita bagi nih ke sini. Jadi, 42.000 nilainya ini berarti didapat dari 2.000 per 112 dikali 42.000 dan di sini itu 110 per 112 dikali 42.000. Nah, ini pembagian kas tersedia. Nah, ini yang tidak terbayarkan berarti kan 112 dikurangi dengan 42. Nah, ini selisihnya aja. Berarti
Pembayaran non-priority liability-nya, di sini untuk accounts payable-nya terbayar 41.250, dan untuk notes payable yang dari 2.000 cuma terbayar 750, dengan cash tersisa 42.000. Dan untuk penghapusan non-priority liability yang tidak terbayar dan eliminasi saldo asset equity, di mana di sini berarti notes payable-nya 1.250, accounts payable-nya 68.750, jadi ada accounts payable yang tidak terbayarkan sebesar itu, dan mengkredit asset equity sebesar 70.